Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Dan tak lupa ibu selalu berpesan kepada anak-anakku semua untuk selalu menjaga kesehatan diri dengan cara mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Marilah anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan atau tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan dengan detail. Kalian telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Tumbuhan berfungsi sebagai penyedia makanan bagi hewan dan manusia. Tumbuhan juga sebagai penyedia oksigen yang sangat berguna dalam keberlangsungan kehidupan di bumi. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Cermatilah gambar seri berikut ini. Gambar seri tersebut menunjukkan gambar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apakah perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Perkembangbiakan generatif biasanya selalu diawali dengan adanya proses penyerbukan dan dilanjutkan fase berikutnya adalah pembuahan. Fase yang pertama yaitu penyerbukan. Pada proses ini akan terlihat jatuhnya serbuk sari ke bagian kepala putik. Penyerbukan tersebut dapat terjadi dengan bantuan udara, air, hewan, dan manusia. Fase yang terakhir yaitu pembuahan. Pembuahan yang merupakan pertemuan antara serbuk sari dengan sel telur. Hasil dari proses ini akan menghasilkan calon tumbuhan baru yang berupa biji buah. Berikutnya, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan atau tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan vegetatif terbagi jadi dua. Perkembangbiakan vegetatif buatan dan perkembangbiakan vegetatif alami. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan antara lain yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan membuat cabang atau dahan menjadi berakar. Mencangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Adapun langkah-langkah dalam mencangkok, yang pertama,
pilihlah dahan tanaman yang bergaris tengah kira-kira 2 cm. Kemudian, sayatlah kulit cabai secara melingkar sepanjang 3 sampai dengan 5 cm. Lalu, keratlah kulit dahan itu dengan ujung pisau. Keringkan bagian dahan yang telah dikupas dengan membiarkannya selama 2 sampai dengan 5 hari. Dan yang terakhir, bungkuslah dahan yang telah terkelupas dengan plastik, ijuk, dan sabut. Adapun contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara mencangkok antara lain rambutan, pohon mangga, pohon jeruk, dan jambu air. Yang kedua, stek. Stek adalah metode memperbanyak tumbuhan dengan menanam batang tertentu dari tumbuhan ke dalam tanah tanpa menunggu tumbuhnya akar terlebih dahulu. Macam-macam stek. Yang pertama, stek batang. Contoh tumbuhannya adalah tanaman tebu, ketela pohon, dan sirih. Stek yang kedua yaitu stek daun atau Tunas adventif. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Yang ketiga, stek akar. Contoh tanamannya adalah sukun dan kersen. Yang ketiga yaitu menyambung atau mengenten. Langkah-langkah menyambung, yang pertama, pilihlah tanaman yang akan disambung. Jenis tanaman yang akan disambung harus sama. Tanaman tersebut harus muda, hasil persemaian, diameter batang antara 1 sampai dengan 2 cm. Yang kedua, potong bagian yang akan disambung, belah dengan pisau sedalam 1 sampai dengan 2 cm. Yang ketiga, cari ranting tanaman yang akan disambungkan dengan diameter yang hampir sama dengan batang pokok. Iris pada kedua sisinya dengan pisau sehingga berbentuk mata kapak. Langkah yang keempat, sisipkan ranting yang akan disambung ke batang pokok yang telah dibelah dan kemudian ikat dengan kuat. Langkah yang terakhir adalah tutuplah sambungan dengan plastik. Alami. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami antara lain tunas, contohnya adalah tanaman pisang, bambu, cocor bebek. Yang kedua, spora. Contoh tumbuhannya adalah tanaman paku dan jamur. Yang ketiga, rizoma atau akar tinggal. Contohnya jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Yang keempat, umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Nah, anak-anak, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kalian telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pernahkah anak-anak membuat sebuah poster? Apakah poster itu? Ya, poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Berikut adalah beberapa contoh poster.
Setelah kalian mengamati contoh poster tersebut, buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan yang ada di daerahmu. Kerjakanlah di dalam buku gambarmu. Ulang pembelajaran pada hari ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Poster dibuat dengan tujuan untuk mengajak, membujuk, atau mengimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti yang telah dituliskan dan digambarkan di dalam poster tersebut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.